Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi kali ini akan kita lanjut ke bab selanjutnya ya, Nak ya. Bab 1 kemarin sudah selesai tentang materi tentang benda tegar dan keseimbangan benda tegar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang elastisitas. Apa sih elastisitas itu? Elastis, kalau dilihat dari kata-katanya elastis itu kayaknya melar ya. Iya benar, elastis. Nah, sifat elastis adalah kemampuan benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda dihilangkan. Nah, contoh sederhananya di sini ada pegas, Nak. Ya, pegas. Kalau kita tarik ujung-ujungnya maka dia akan melar. Nah, ketika gaya-gayanya di ujung-ujungnya ini dihilangkan, maka pegasnya akan kembali ke bentuk semula. Lah, itu yang dinamakan sifat elastis pada bahan. Sedangkan untuk benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan pada benda dihilangkan, maka benda tersebut disebut dengan bahan plastis. Nah, contohnya ini misalkan ada plastik, plastisin, permen karet, tanah liat, dan sebagainya. Ilustrasinya seperti ini ya, Nak, ya. Misalkan di sini ada tanah liat, kita berikan gaya di ujung kanan kirinya, kita tarik. Nah, setelah gaya tarik yang kita kenakan pada plastisin tadi kita lepas, maka plastisin tidak akan kembali ke bentuk semulanya, melainkan dia akan tetap seperti ini. Nah, itu yang dinamakan sifat plastis, dia tidak kembali ke bentuk awalnya. Nah, sedangkan yang tadi ya, yang benda elastis contohnya ada pegas, karet, dan sebagainya. Sudah tahu apa bedanya elastis dan plastis? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, pada elastisitas bahan, pastinya kalau dikenakan gaya, bendanya akan punya tegangan dan regangan. Nah, tegangan sendiri itu adalah gaya yang bekerja pada suatu luasan penampang bahan. Nah, tegangan itu ada dibagi jadi 3 macam, ada renggangan, mampatan, dan geseran. Kalau regangan itu dia itu pertambahan panjang untuk tiap-tiap satuan bahan. Artinya kalau regangan itu jika kita tarik ujung-ujungnya maka dia akan bertambah panjang. Dalam tanda kutip kalau regangan itu ditarik menuju arahnya berlawanan dengan pusat massa. Sedangkan kalau mampatan itu adalah gaya yang diberikan atau tegangan yang diberikan itu menuju ke pusat massa. Kalau geseran berarti bendanya akan mengalami pergeseran. Nah, tegangan sendiri kalau dirumuskan secara matematis adalah gaya yang bekerja pada suatu luasan. Ini tau sama dengan F per A, di mana F ini adalah gaya yang bekerja pada suatu bahan, sedangkan A-nya adalah luas penampang bahan. Sedangkan untuk regangannya tadi apa? Pertambahan panjang untuk tiap satuan bahan. Berarti ada delta X. Delta X ini adalah perubahan panjang, sedangkan X-nya adalah panjang awal. Regangan dilambangkan ini ya, ada epsilon. Epsilon sama dengan atau regangan sama dengan perubahan panjang terhadap panjang awal. Satuannya jangan lupa, satuannya panjang itu meter. Oke, kita lanjut ya, sudah belajar tentang tegangan dan tegangan. Nah, kita lanjut ke grafik. Tadi kan kalau misalkan ada pegas ya, Nak ya, kita tarik dengan suatu gaya, maka pegas tadi akan ada pertambahan panjang, di mana titik O sampai A ini perubahan panjang terhadap gaya dan perubahan panjangnya membentuk grafik yang linier. Di matematika sampai sudah belajar linier, karena linier artinya dia punya kelinierannya antara gaya dan
perubahan panjang. Nah, daerah O sampai A ini dia pegasnya masih elastis. Nah, Mas, kenapa kok di sini kok ada daerah plastis Bu? Padahal tadi pegas kan bahan elastis. Nah, setiap bahan apabila dikenakan suatu gaya, masih ingat kan tentang materi benda tegar? Kalau diberikan gaya yang besar, terlalu besar ya Nak ya, sangat besar, maka benda tadi akan berubah bentuknya. Nah, sama seperti ini, benda elastis jika dikenakan gaya yang sangat besar, maka dia akan berubah menjadi benda plastis. Nah, di sini masih dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan titik AB ini sudah akan proses menuju plastis, sedangkan di sini adalah grafik yang menyatakan bahwa kondisi pegas sudah plastis. Dia pegas, pernah coba kan tarik pegas dengan gaya yang sangat besar sampai molor, pegasnya molor, nggak bisa kembali ke bentuk semula lah. Pegasnya ketika molor tadi itu disebut pegasnya sudah dalam kondisi plastis, disebut bahan plastis. Nah, kemudian apabila kita tarik dengan gaya yang lebih besar lagi, maka pegasnya akan patah. Nah, titik sini, titik C ini adalah di mana kondisi pegas sudah putus karena dapat gaya tarikan yang sangat besar ya. Nah, sudah paham kira-kira? Kalau belum paham nanti silahkan bisa chat ke saya atau bisa browsing di internetnya Nak ya. Kita lanjut saja ke materi berikutnya. Nah, ini contoh soal ya Nak ya. Ada seutas tali memiliki diameter 2 cm kubik seharusnya ya Nak ya, karena dia maaf. Seutas tali memiliki diameter 2 cm. Berarti jari-jarinya adalah 1 cm. Ditarik dengan gaya 200 Newton. Tentukan tegangan tali tersebut. Di sini diketahui F-nya 200 Newton, diameternya 2 cm sama dengan 0,02 meter. Sehingga jari-jarinya itu adalah setengah dari diameter. Setengahnya 2 adalah 1 cm. Dijadikan ke meter, nilainya sama dengan 0,01 meter. Yang ditanyakan apa? Tegangan. Lambangnya seperti ini ya nulisnya. Nah, maka kita cari dulu luas penampangnya. Luas penampangnya tali, kalau diameter ini berbentuk lingkaran. Luas lingkaran adalah pi kalikan R kuadrat. Pi-nya kita masukkan 3,14 saja ya Nak ya, biar nggak bentuk pecahan. Nah, 3,14 dikalikan 0,01 dikuadratkan. Hasilnya adalah 3,14 dikalikan 0,00001. Hasilnya 0,000314. Jika dirubah ke bentuk notasi ilmiah menjadi 3,14 dikalikan 10 pangkat negatif 4. Sudah tahu kan dari sini ke sini? Harusnya sudah tahu ya Nak ya, masih ingat? Kalau nggak tahu ya ini komanya kan di sini ya Nak ya. Ini ditaruh di belakangnya 3. Berarti komanya ini mundur berapa kali? 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau komanya dimundurkan, maka dia akan dikalikan 10 pangkat negatif. Negatif berapa? Tadi berapa kali komanya mundur? Karena komanya mundur 4 kali, maka dikasih negatif 4 kali. Nah, kemudian baru masukkan ke rumus tegangan adalah F dibagi A. F-nya masukkan 200, A-nya 3,14 kalikan 10 pangkat negatif 4. Hasilnya 63,69 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Nah, ini contohnya untuk tegangan. Nah, kita lanjut. Contohnya untuk regangan. Contohnya seutas tali mempunyai panjang mula-mula 200 cm, ditarik hingga tali tersebut mengalami pertambahan panjang 1 cm.
Yang ditanya tentukan regangan tali tersebut. Yang diketahui X-nya panjang awalnya 200 cm. Jadikan meter sama dengan 2 meter. Perubahan panjangnya delta X-nya 1 cm. Dijadikan meter 0,01 meter. Yang ditanyakan adalah regangan atau epsilonnya. Maka tadi langsung saja masukkan rumus regangan sama dengan perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Perubahan panjangnya 0,01 meter, sedangkan panjang mula-mulanya 2 meter. 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,005. Nah, lanjut saja ya. Tadi sudah belajar tentang regangan dan tegangan. Kita lanjut ke modulus elastisitas atau modulus Young. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda disebut modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, ini ya, perbandingan antara tegangan dan regangan adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, kalau dituliskan secara matematis adalah tegangan dibagi regangan. Tegangan tadi apa lambangnya? Tau, sedangkan regangan E. Di sini dituliskan E kecil. Maka modulus elastisitas lambangnya E besar ya nak ya. E biasa, enggak E yang bulat-bulat tadi. Tegangannya F dibagi A, regangannya delta L dibagi L 0. Tadi kan X. Nah, di beberapa buku memang ada yang berbeda penulisannya. Ada yang pakai X, ada yang pakai L. Terserah, nanti kalian boleh pakai X ataupun L. Nah, tetap sama kan, delta L ini perubahan panjangnya, L0 ini panjang awalnya. Sehingga, ayo ini ada pecahan dibagi pecahan. Maka, jadi bentuk pecahan dikalikan pecahan. Pecahan yang bawah tinggal dibalik. Maka menjadi F dikalikan L0 dibagi A kalikan delta L. Itu adalah rumusnya modulus elastisitas atau modulus Young ya. Di mana E adalah modulus elastisitas, satuannya Newton per meter kuadrat, tegangan Newton per meter kuadrat, E-nya regangan, F-nya gaya, satuannya Newton, A-nya luas permukaan benda, satuannya meter kuadrat, L0 panjang awal, satuannya meter, delta L adalah bahan panjang benda, satuannya meter. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaannya 1 cm kuadrat. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5.000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut? Nah, jangan lupa fisika diketahui. Panjang awal 1 meter, panjang akhir 1,1. Luas permukaan logam besinya 1 cm kuadrat. Jadikan ke meter, 1 cm kuadrat ya nak ya. Kalau kuadrat jadikan meter kuadrat, setiap naik satu tangga itu dibagi 10 pangkat min 2 atau dibagi 100 karena ada kuadratnya. Sedangkan F-nya adalah 5.000 Newton. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah modulus elastisitasnya. Nah, tadi modulus elastisitas kita harus mencari dulu tegangan dan regangannya. Tegangannya rumusnya F dibagi A. Atau nanti bisa langsung sampai masukkan, boleh. Nah, kalau ini kan dikerjakan satu-satu dulu. F bagi A, 5.000 Newton dibagi 1 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat 7. Kenapa kok 7, Bu? Ini kan negatif. Iya, ini kan 5 dikalikan 10 pangkat 3 dibagi, berarti 10 pangkat 3 dikurangi negatif 4. Negatif ketemu negatif sama dengan positif. Sehingga 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sedangkan regangannya adalah perubahan panjangnya 0,01 meter. Dan
panjang awalnya 1 meter, sehingga regangannya adalah 0,1. Nah, modulus Youngnya, E-nya sama dengan tadi, kita masukkan saja tegangannya 5 kali 10 pangkat 7 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 8. Nah, lanjut ke hukum Hooke ya, Nak ya. Di sini insya Allah mudah kok materinya, enggak ketemu sin tan cos, tidak ketemu rumus yang macam-macam, cuma pembagian dan perkalian saja. Nah, di hukum Hooke ini, bunyinya hukum Hooke adalah jika gaya tarik pada bekas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang bekas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, ini jika ada bekasnya, Nak ya, ditarik, maka pertambahan panjang bekas akan berbanding lurus. Jika dituliskan secara matematis, gaya berbanding lurus terhadap pertambahan panjang. Di sini ada konstanta bekasnya. Konstanta bekasnya ini menyatakan kayak konstanta bahannya, Nak. Nah, F-nya gaya, K-nya konstanta bekas, dan delta L adalah pertambahan panjang. Mungkin nanti di LKS atau buku kalian ada di sini dituliskan delta X, nggak apa-apa ya, sama saja. Grafiknya, gaya, dan pertambahan panjang itu linear. Nah, ini kan linear ya, Nak ya. Artinya sebanding. Jika gayanya semakin besar, delta L-nya juga semakin besar, tergantung konstantanya nanti, konstanta pengalinya nanti ya. Nah, sedangkan kalau setelah ditarik gitu kan, Nak ya, pegas ditarik ke bawah. Kemudian ketika kita lepas, pegas akan kembali. Nah, ketika kembali dia mendapatkan namanya gaya pemuli pegas. Gaya pemuli pegas di sini kita lambangkan sebagai FP, gaya pemuli yang nilainya itu sama dengan gaya ini tadi, gaya pegas tadi ya, Nak ya. Tetapi di sini arahnya kan berlawanan, sehingga di sini kita tambahkan negatif yang menyatakan arahnya berlawanan dengan arah gaya tarik tadi ya. Lanjut. Nah, contohnya sebuah bekas dengan konstanta sebesar 1000 Nm ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang bekas tersebut? Yang diketahui, K-nya 1000 Newton per meter, F-nya 100 Newton. Yang ditanyakan adalah delta L. Langsung kita masukkan rumus saja. F sama dengan K kalikan delta L. Sehingga delta L adalah F dibagi K. Kalau sampean bingung dari mana delta L sama dengan F dibagi K, delta L-nya kan di sini anak ya. F-nya di sini, K-nya di sini. Nah, kalian boleh tuliskan delta L-nya di sisi kanan, ruas kanan. Nah, sedangkan K-nya akan kita pindah ke ruas kiri. Di sini kan bentuk K itu perkalian dengan delta L. Sehingga kalau dipindah ruas ke kiri, maka K-nya berubah bentuk menjadi pembagian. Makanya delta L sama dengan F dibagi K. Langsung kita masukkan F-nya 100, K-nya 1000 Newton per meter. Sehingga delta L-nya adalah 0,1 meter. Sudah mudah kan, Nak ya? Ini hanya perkalian dan pembagian biasa saja. Karena itu semoga sampean cepat paham. Nah, di pegas sendiri kita dapat menyusun pegas tadi dari beberapa pegas. Nah, ada susunan seri dan ada susunan paralel. Yang seri sudah tahu kan pastinya di SMP pernah dibahas, Nak, susunan pegas. Kalau seri dia disusun sejajar, kalau paralel kalau seri dia disusun segaris, kalau paralel disusun beginian ya, sejajar. Nah, setelah disusun kan ada beberapa konstanta pegas. Nah, konstanta pegas ini dapat kita rubah atau dapat kita
rubah menjadi bentuk satu pegas atau apa ya namanya, yang kita gabungkan. Nah, rumus konstanta penggantinya ya, Nak, ya, dapat diganti dalam menjadi satu pegas lainnya. Nah, kalau untuk yang seri 1/K seri sama dengan 1 dibagi K1 ditambah 1/K2 ditambah lain-lainnya. Kalau misalkan ada 3 berarti ditambah 1/K3. Sedangkan untuk paralel, konstanta pengganti pegasnya tinggal kita jumlahkan. Ini kan ada 2, K1 dan K2, maka konstanta penggantinya K1 ditambah K2. Nah, ini sama kayak apa nak kira-kira? Sama kayak hambatan ya, hambatan pada listrik. Hambatan pengganti pada listrik di sini konstanta cuma apa? Dibalik. Kalau di hambatan konstanta pengganti hambatan pada listrik itu seri tinggal dijumlahkan R-nya. Kalau paralel bentuknya kayak ini ya, Nak, ya. Kalau dipegas kebalikannya. Kalau seri kita bagi 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2, sedangkan paralel tinggal dijumlahkan. Nah, untuk yang terakhir adalah kita belajar tentang energi potensial pegas. Apa sih energi potensial pegas itu? Energi potensial pegas yaitu kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk awalnya. Nah, di mana energi potensial pegas itu nilainya sama dengan usahanya, atau kan ada grafik tadi ya, Nak, ya. Grafik antara F dan K. Maka kita bisa cari dari luasan segitiga yang diarsir atau grafik yang ada di bawahnya garis, luasan yang ada di bawahnya garis, yang bentuknya adalah segitiga. Maka di sini dapat kita tuliskan sama dengan luas segitiga yang diarsir. Atau kalau kita tuliskan secara matematis adalah setengah F dikalikan delta K. Nah, F-nya itu kan delta X dikalikan, maaf ya, Nak, ya, ini salah, Nak. Salah ketik. Ini F kalikan delta X. Delta K kan nggak ada, konstanta itu nilainya pasti, nggak ada perubahan. Kalau nggak diganti pegasnya. Nah, setengah F kalikan delta X. F-nya kan nilainya delta X kalikan K atau delta L kalikan K. Maka dapat kita masukkan delta X kalikan K. Delta X ketemu delta X sehingga delta X kuadrat. Sehingga rumusnya adalah setengah K kalikan delta X kuadrat. Nah, untuk hari ini sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena segala terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.